meskipun zaman semakin berkembang, tapi tetap ada orang yang pasti akan memilih buku. Terus sampai dijadikan sebuah film itu wow sih menurut saya. Ya, itu terima kasih. Ini Owen Podcast, datang duduk wora. Welcome to the Lawan Podcast. Datang duduk wora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe KMPU channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman, saudara-saudara yang mungkin baru nonton channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang teman-teman yang punya kisah-kisah inspiratif. Dan mungkin teman-teman mau merekomendasikan teman-teman yang harus kami ajak di sini, bisa komen di kolom komentar, mungkin beserta dengan Facebooknya atau nomor HP-nya bisa nih. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang teman wara saya yang ya sangat viral baru-baru ini karena dia adalah seorang penulis dan ya mungkin next time bisa jadi sutradara kayaknya. Amin. Ada Yosi Fernandez. Oke, tapi sebelumnya saya ucapkan permohonan maaf untuk teman-teman mungkin yang kemarin sempat komen di bawah, ayo undang ini, tapi ya kami belum undang, mohon maaf sebelumnya. Kami sudah mencoba untuk menghubungi, tetapi ya memang karena teman-teman yang kami yang sudah direkomendasikan mungkin sibuk, jadi mungkin belum sempat ada di sini. Nah, jadi mungkin next time kami bisa undang di sini. Kami juga himbau untuk selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Yes. Kami juga di sini kenapa tidak menggunakan masker karena saya sudah vaksin yang kedua dan Yosi sudah vaksin kedua dan kami di sini sudah gunakan hand sanitizer jadi aman. Kami juga sudah menjaga jarak jadi aman lah. Yosi apa kabar nih? Puji Tuhan, baik. Kakak juga sehat toh? Sehat. Oke nih, dari Yosi ini sempat kami kontak-kontak di Facebook, kami sempat tukaran nomor HP juga, akhirnya hadirlah Yosi di sini. Yes. Kami podcast di sini sekitar jam 12 malam. Yeah. Luar biasa ya. Luar biasa kami podcast di sini jam 12 malam. Dan Yosi kemarin juga sempat menghebohkan dunia Momere nih. Kabupaten Sikari karena dia buat satu buku yang di sini sudah ada bukunya, mungkin teman-teman bisa lihat di depan. Yeah. Di sini kita dan di buku ini banyak sekali kumpulan-kumpulan puisi dan banyak sekali teman-teman yang bikin history tentang puisinya Yosi, banyak sekali nih. Nah, Yosi bisa ceritakan sedikit nih. Kenapa judulnya di sini kita nih? Kenapa tidak di sini kamu nih? Kenapa di sini kita nih? Atau di sini saya nih? Siap. Kemarin ada juga yang bilang termasuk bapak waktu sambutan launching, bilang untuk kali ini di sini kita, next time di sana mereka. Siap. Hormat buat bapaknya. Sedikit cerita tentang di sini kita. Kenapa kemarin banyak juga yang tanya. Jadi sebelum saya tentukan judul ini, jadi sebelumnya saya sempat share ada 3 judul, judul yang saya sempat share ke medsos. Terus yang paling banyak dipilih adalah di sini kita. Terus kenapa jadinya saya juga berpikir kayaknya mungkin di sini kita itu lebih cocok untuk dijadikan judul buku ini. Nah, jadi sebenarnya di sini kita itu saya ambil dari salah satu judul puisi yang ada di dalam buku ini. Siap. Terus kemudian di dalam buku ini juga sudah saya tuliskan juga ini, jadi di sini kita itu jadi muara jadi dari seluruh rasa yang ada dalam puisi ini. Nah, adanya itu jadi saya berpikir muaranya akhirnya itu adalah di sini kita, bukan di mana-mana tapi di sini kau dan aku menjadi kita. Seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya ini terinspirasi dari pasangan mungkin. Sebenarnya inspirasinya itu dari banyak hal ya, banyak pihak. Bukan cuma dari story saya, tapi dari apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dari lingkungan sekitar saya juga dimasukkan ke sini. Jadi tidak pure 100% berarti ini dari Yosi sendiri nih. Bukan. Siap. Nah, kalau Yosi sendiri nih, mohon maaf nih,
kalau dari tampilan sih kayaknya ekstrovert. Banyak yang bilang ya. begitu. Tapi Ya, bukan ya, banyak yang bukan. bilang begitu. Termasuk saya tadi waktu Yosi datang dan oh ya, teman-teman saya baru pertama kali ketemu Yosi di Yes, sini dan saya baru pertama kali ketemu Yosi. Saya sudah lihat beberapa kali teman-teman bikin kayak potongan pendek video tentang puisinya yang ada di dalam bukunya Yosi. Terus sempat kemarin ada saudara saya Into, itu Oh iya, teman Into. dekat Yes. kita. Terus sempat oh bro ada yang launching buku nih namanya Yosi. Saya pikir oh paling Extrater karena memang sebelumnya juga ada yang sudah launching buku terus teman-teman dari Extrater. Tapi ternyata tadi pada saat saya tanya waktu ngobrol di belakang Yosi sampaikan bahwa dia bukan Extrater. Banyak yang bilang seperti itu. Kalau Ya. boleh tahu profesinya Yosi ini apa nih? Jadi saya sekarang ini jadi dosen luar biasa di Politeknik Cristo Rey Maumere. Oh, oke. Dosen ternyata. Oke, semua dicatat dosen ya. Dosen luar biasa. Nah, Yosi sendiri nih. Nah, banyak sekali kan teman-teman saat ini kan tahu bahwa kita tahu bahwa sekarang teman-teman yang mungkin berkecimpung di dunia literasi, teman-teman yang banyak sekali membuat buku dan sebagainya. Kita tahu saat ini di zaman digitalisasi seperti ini banyak sekali orang banyak tulis blog atau tulis hal-hal yang di halaman digital. Tapi Yosi memilih untuk menulis buku nih. Oke. Nah, alasannya nih. Oke, kemarin juga waktu launching dan sebelum launching juga kan sempat ada yang dalam tanda kutip sindir gitu kan. Kenapa di zaman sekarang ini yang sudah serba digitalisasi, tapi kenapa saya memilih ini? Terus juga saya sempat berdiskusi sebelumnya juga dengan orang-orang yang di belakang layar yang turut menginspirasi saya juga. Jadi kalau menurut saya, meskipun zaman semakin berkembang, tapi tetap ada orang yang pasti akan memilih buku. Jadi kalau menurut saya sudah, kalau mungkin ada yang lebih berpihak atau bukan berpihak sih, tapi ada yang lebih suka baca lewat HP, tapi pasti ada satu atau dua orang yang tetap memilih membaca dari sebuah buku. Seperti itu sih. Siap. Dan itu yang Yosi pilih untuk membuat satu buku ini. Dan ini buku pertama. Buku pertama, puji Tuhan. Oke, luar biasa. Dan kalau boleh tahu nih, buku ini berapa halaman nih kalau boleh tahu? Itu jumlah seluruhnya adalah 100 halaman. Ada 100 halaman di buku ini. Nah, boleh kita promosikan? Boleh dong. Kita Oh, boleh. promosikan. Boleh nih. Thank Ini you lah ya. kalau boleh tahu nih harganya berapa nih buku Oke, ini? per buku harganya 50.000. Per buku harganya 50.000. Di luar ongkir kalau di Di luar. luar ongkir. Nah, kalau untuk saat ini mungkin ada di mana sih buku? Bisa didapatkan di mana saja nih buku? Oke, untuk sekarang bisa kita dapatkan di Maumere Oke. dan juga di Jogja. Oke. Kalau di jadi- Jogja di mana teman-teman boleh dapatkan nih? Nanti bisa kontak melalui saya. Oke. Nanti saya minta tolong ada keluarga angkat di Jogja yang bantu untuk promosikan buku ini. Promosikan. Seperti Oke, itu. siap. Oke, dan untuk teman-teman semua yang bukunya sangat keren sekali, packagingnya juga sangat bagus sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau baca buku ini atau mau memiliki buku ini, teman-teman bisa kontak Yosi. Nanti kita kasih kalau boleh nomor kontaknya boleh. Kayaknya Instagramnya atau Facebooknya saja Yes, deh. Instagram, Facebook. Kalau boleh, tapi nanti langsung. Siap. Nanti Takutnya- bisa DM langsung. Oke, siap. Jadi nanti ini kita tulis di bawah untuk Instagramnya, media sosialnya Yosi, Facebooknya Yosi, nanti kita tulis di bawah. Nanti untuk kalian bisa dapatkan buku sekarang ini hanya dengan harga 50.000 saja. Kalau teman-teman di Jogja bisa langsung nanti kontak Yosi untuk dia bisa kasih alamatnya. Bisa delivery juga kayaknya. Oh, bisa. Bisa. Untuk Kota Maumere kayaknya bisa nih. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Dan untuk kalian semua mungkin bisa ngobrol dengan Yosi setelah ini mungkin jauh lebih dekat. Tapi punya pasangannya? Sejauh ini belum. Kayaknya promosi juga boleh. Bisa promosi. boleh. Dosen muda, terus jomblo. Bisa bikin buku juga. Kayaknya inspiratifnya mungkin next time, mungkin buku kedua mungkin bisa. Amin. Nah, ini juga banyak yang salah satu inspirasinya juga dari kisah-kisah yang sebelumnya. Kisah-kisah sebelumnya. Kayaknya dari mantan-mantannya juga. Kayaknya puisi semuanya. Banyak hal sih, bukan soal percintaan tapi soal kehilangan, soal rindu, refleksi kehidupan juga ada di sini. Jadi bukan soal melulu soal cinta dan cinta. Bukan soal itu. Siap. Bijak sekali ya Anda. Oke. Nah, kalau untuk Yosi sendiri, buku ini
rampung berapa lama nih? Oke, jadi berawal dari tahun 2020, Oke. saya kenal dengan seorang yang saya sapa sekarang Tuan Penyair. Oke. Nah, dia itu namanya Firlado. Oke. Jadi saya kenal dia itu dari tahun 2020, terus berawal dari dia itu sudah punya buku dan sampai dengan saat ini sudah 3 buku. Oke. Nah, siap. terus kan saya penasaran waktu itu. Kok bisa dia buat buku? Terus kan pasti orang yang dari kampung terus kan pasti berpikir orang yang buat buku itu berarti sudah wow sekali kan. Nah, terus berawal juga dari mimpi sih. Jadi saat itu akhirnya kenalan, terus kan saya mulai ngulik-ngulik kok bisa bagaimana caranya. Oke, siap. Nah, terus dari untungnya puisi yang ada di dalam ini pun saya tulis dari tahun 2018. Nah, terus 2018 semakin kesini mulai semakin menggali lagi, dan tahun 2021 itu saya mulai bilang ke keluarga, oke, saya mau buat buku nih. Dari mimpi dulu akhirnya saya bilang, oke, saya mau buat buku. Akhirnya dibantulah oleh beliau untuk proses pembuatan buku sampai dengan rampung itu awal tahun kemarin. Nah, terus setelah itu baru launching tanggal 26 Maret kemarin Oke. di Cafe Kopi Deng Sapa. Kopi Deng Sapa. Hormat nih untuk teman-teman Kopi Deng Sapa yang sudah Thank you kasih so much. tempatnya, sudah berikan ruang untuk teman-teman bisa launching buku di sana. Dan ini bukan launching pertama kali, kayaknya launching buku sudah beberapa kali di sana dan luar biasa sekali support teman-teman. Hormat. Thank you Untuk so much. ownernya nih, luar biasa. Mantap. Dan untuk Yosi mungkin next time mungkin mau bikin apa nih? Mungkin bikin film dari buku ini sendiri. Oke. Kalau bikin film mungkin ya, tapi itu Mungkin. beberapa tahun. Harus yang akan diaminkan. datang. Ya, Harus, amin. harus. Tapi mungkin untuk sekarang mungkin buku kedua kali Buku ya. kedua. Buku kedua Oke, kali. siap. Karena memang yang sejauh ini puji Tuhan sudah banyak bukan menjalar sih, tapi sudah banyak yang meminangnya. Nah, untuk di Indonesia ya, Indonesia luas sekali tapi Oke, tidak. Oh. tapi masih dari kebetulan kemarin dari Natuna itu juga ada yang pesan, dari ujung barat itu Natuna, terus daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi juga ada, terus kalau ke timur paling timur itu di Papua juga ada yang pesan kemarin, puji Tuhan. Iya, saya juga sempat lihat foto, terus ada beberapa cuplikan kata-kata di Facebook. Itu dari saudara saya, sepupu saya, Romo Joyce. Romo Joyce. Yes, betul. Yes, itu saudara sepupu saya. Oh, ternyata. Jadi dia sempat bikin postingan itu, terus saya lihat, kayaknya orang ini harus undang. Tapi dia tidak tahu ya, mungkin dia nonton podcast ini. Saya sudah undang nih. Oh, ternyata. Ya, itu saudara Oke. saya. Oke, nah untuk Yosi sendiri nih, selain menulis buku, aktivitasnya apa saja nih? Oke, aktivitas lain menulis buku itu selain tadi dosen di Politeknik Ristore, saya juga ada aktivitas lain yaitu membuka kursus keyboard. Oke, siap. Ya, jadi itu saya buka sesuai dengan paket. Nanti untuk info lebih lanjut bisa hubungi saya juga. Bisa chat-chat. Yes. Selain itu juga saya sebagai editor tulisan. Oke, siap. Yes, bisa karya tulis ilmiah maupun yang fiksi pun ya puji Tuhan selama ini sudah pernah edit, sejauh ini buku sudah pernah juga. Oke, Yes, siap. selain itu. Nah, untuk mungkin teman-teman yang saat ini lagi jalani kegiatan menulis buku mungkin ya, Yes. atau saat ini mungkin rencananya ke depannya, mungkin bisa langsung konsultasi, Yes. terus bisa DM-an, atau langsung bisa WW, atau bisa ketemu langsung dan Oh, ngobrol ya. siap. Oke, siap. Biar lebih akrab ya, Mas. Yes. Siapa tahu bisa ya. Betul, Bisa ada betul. kelanjutannya. Betul. Amin. Kalau boleh tahu Yosi asli orang mana nih? Kalau teman-teman aja Oke. pasti penasaran nih. Kalau soal asal nih nanti orang bisa pusing nih Oke, karena siap. dari mana-mana. Oke, jadi saya lahir di Jakarta. Oke, siap. Tahunnya tidak perlu ya. Tidak perlu. Sekian gitu ya. 2000-an. Tidak mungkin ya. Ya sekian. Terus Bapak itu blasteran. Oke, siap. Jadi dari Maumere dan Larantuka. Jadi Marga Fernandes itu dari Larantuka. Oke, siap. Kalau Mama dari Kebumen, dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, Terus sekarang domisili di Maumere. Maumere. Tapi kayaknya Yosi lama di luar nih. Kalau Iya. saya lihat nih.
Ya lumayan. Jadi ya ketika lahir terus 5 tahun di Jakarta, terus pindah ke sini tahun 2000, terus sekolah dari SD sampai SMA di Maumere. 2013 hijrah ke Jogja, 7 tahun di sana. Terus 2020 setelah lulus baru balik lagi ke Maumere Manise. Oke, siap. Dan sekarang menjadi salah seorang dosen muda. Luar biasa. Saya seumur segitu masih luntang-lantung sana sih, tapi masih luar biasa, berkat Tuhannya luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Dan untuk Yosi sendiri nih, mungkin teman-teman kan pasti berpikir nih, kalau teman-teman bikin buku itu lebih fokusnya kemana nih? Kalau Yosi sendiri kan banyak sekali kan orang bikin buku tentang puisi-puisi, arahnya kemana nih? Nah Yosi next time nih mau pasarnya mau diarahkan ke anak remaja atau ke semua orang nih, semua kalangan nih? Kalau ini berangkat dari buku pertama ya, itu kan untuk saya bisa katakan untuk semua kalangan. Nah, tapi lebih khusus ke anak muda. Dan mungkin untuk yang nextnya lagi, jadi karena saya berpikir sepertinya anak muda sekarang pun masih sangat membutuhkan. Jadi saya berpikir tidak ada salahnya juga kalau saya buat buku lagi nanti untuk anak muda juga. Anak muda juga. Oke deh. Nah untuk pasarnya nih, nah ini harus saya tanyakan nih, apalagi di zaman digital seperti ini. Nah banyak sekali teman-teman yang berpikir bahwa tadi yang sudah kita sampaikan di awal bahwa enaknya baca lewat HP dan sebagainya. Nah mungkin disediakan yang digitalnya atau kan hanya buku toh nih? Oke, untuk sekarang masih dalam bentuk buku. Nah, siap. kalau untuk digital belum terpikirkan sih, tapi so far masih dalam bentuk buku karena di sisi lain ya have something finansialnya juga kan bisa berpengaruh. Nah, kalau dari blog memang bisa menghasilkan uang juga kan, tapi saya belum sampai ke ranah sana. Ya. Nah, tetapi kan berawal dari buku ini kan banyak sekali teman-teman yang anak-anak muda Maumere juga yang sekarang lagi gencar-gencar bikin film nih. Nah, misalnya suatu hari nanti di Pinang nih bukunya Yosi. Nah, kami pilih bukunya Yosi untuk dijadikan sebuah film nih. Bagaimana nih? Wow, itu sebenarnya suatu kehormatan sih. Ya, berawal dari karena saya berpikir dari apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari sekitar, terus sampai dijadikan sebuah film itu wow sih menurut saya. Ya, itu terima kasih sekali. Terima kasih. Dan mungkin yang nonton ini, kalau kalian mau bikin film bisa langsung kontak Yosi nih. Siap. Bisa. Nah, kalau untuk sejauh ini dukungan dari keluarga, dari orang terdekat, dari pasangan mungkin sejauh ini bagaimana dukungannya? Kalau soal dukungan, kalau dari keluarga puji Tuhan mereka sangat mendukung ya. Terus kalau dari teman-teman, dari sahabat, memang sih awalnya ada lika-likunya, ada yang bilang kenapa sih harus buat buku dan buku kumpulan puisi, kenapa bukan cerpen atau bukan novel, tapi kenapa puisi. Nah awalnya juga saya sempat awalnya juga ragu kan, terus saya akhirnya membulatkan tekad dan juga saya berpikir mungkin saya lebih mendengarkan orang yang mendukung saya karena mungkin mereka sudah berpengalaman juga kan. Jadi ya sudah, saya berpikir ya sudah, akhirnya mending saya buat buku supaya mereka yang dalam tanda kutip waktu itu ada kata-kata yang kurang berkenan, yang tidak enak di hati, itu pun akhirnya bisa sadar. Dan puji Tuhan sejauh ini ya akhirnya mereka pun tersadar dan puji Tuhan. Oke, siap. Dan untuk pemasarannya saat ini melalui media apa saja nih? Pemasarannya cuma lihat WA, terus lewat Facebook, lewat Instagram. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau beli atau dapatkan bukunya Yosi bisa langsung kontak WA-nya kalau mungkin ada yang WA-nya, atau bisa langsung ke Facebook-nya di Yosi Fernandes. Kalau Instagram-nya? Yosi_FZ. Oke, siap. Jadi untuk teman-teman mungkin nanti kita bisa tulis di bawah, kita bisa tampilkan di sini. Ini tugas editor nih. Tampilkan di bawah sini. Mungkin ini di terakhir podcastnya kami biasanya kami minta motivasi nih untuk anak-anak muda nih, terutama untuk anak-anak muda yang kurang membaca buku. Pertama, terus untuk anak-anak muda
mungkin yang mau menulis buku tetapi mungkin berpikir bahwa nanti tidak laku. Terus mungkin kami ragu. Nanti tidak laku dan sebagainya, ataukah mereka berpikir bahwa ribet dan sebagainya. Nah, ini Yosi mungkin pertama, tetapi saya yakin dia sudah tahu nih selak-beluknya nih, mungkin bisa beri motivasi teman-teman semua. Siap. Jadi karena memang baru belajar juga kan, jadi saya bisa berbagi apa yang sudah saya alami sebelumnya. Untuk teman-teman yang mungkin kurang minat membaca, saya juga sebenarnya dulunya juga orang yang bisa dikatakan kurang membaca. Okay. Terus akhirnya setelah makin dewasa, terus juga belajar di tanah orang, saya berpikir mungkin dengan membaca itu bisa memberikan sesuatu yang positif dan sangat memberikan manfaat yang begitu besar. Jadi akhirnya apalagi sejak kuliah itu banyak membaca buku-buku, terus ya sudah akhirnya semakin gemar membaca. Jadi kayak sesuatu kayak sekalipun lewat digital ya, via e-book, itu pun ya sudah intinya membaca. Dan itu pun kalau menurut saya tidak rugi sih kalau untuk membaca, karena pasti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Itu untuk orang yang untuk teman-teman yang mungkin kurang minat membaca. Terus kalau untuk teman-teman yang mungkin ada kegalauan, karena memang di dalam buku ini juga saya berbagi soal itu juga. Jadi saya berpikir semua yang kita rasakan, baik rasa sayang, rasa cinta, atau penyesalan atau apapun, terutama yang jelek-jelek ya, bukan jelek-jelek tapi kayak dukanya yang lebih banyak, saya pikir mungkin ada saatnya juga kita untuk menemui titik akhirnya. Dengan apa? Ya sudah, kita bangkit. Kita berawal dari mimpi, kita usahakan juga itu, ya pasti saya yakin Tuhan juga pasti akan merestui semua jalan kita, apalagi kalau misalnya kita tahu itu hal yang positif. Seperti itu sih. Jadi jangan berhenti berharap, jangan berhenti bermimpi, karena dari saya pun berawal dari mimpi, akhirnya puji Tuhan bisa tercapai semua, belum semua sih, tapi beberapa sudah tercapai. Dari awalnya yang cuma mimpi, akhirnya jadi kenyataan. Seperti itu. Puji Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Jadi itu banyak sekali yang kita cerita dengan Yosi, terus Yosi sudah berbagi, dan di sini ada kita, dan di sini ada saya dan Yosi. Yes. Jadi ucapkan terima kasih banyak untuk Yosi karena sudah mau berbagi di sini. Sudah banyak sekali kita cerita tentang buku ini, dan untuk teman-teman semua jangan lupa beli buku ini. Nanti kita tulis di bawah. Terus untuk Yosi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.